Oke, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Semangat? Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Oke, sekali lagi masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Semangat ya. Seperti biasa sebelum kita mulai. Oke, silakan siapa yang berdoa? Ambil dulu. Sebelum kita jalan-jalan sama, kalau kita melihat masa pelajaran yang sengaja di pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih berdoa. Amin. Oke, makasih. Oke, selanjutnya Ibu mau ambil absen dulu ya. Abah Rahmati, tangan. Adel, hadir Ibu. Alda, hadir Ibu. Aldi, Alia, hadir Ibu. Alvaro, hadir Ibu. Axel, hadir Ibu. Uce, hadir Ibu. Ila, hadir Ibu. Daud, hadir Ibu. Dea, hadir Ibu. Desri, hadir Ibu. Detika, hadir Ibu. Yara, hadir. Amel, hadir Ibu. Mandi, hadir. Seren, hadir Ibu. Rafael, hadir Ibu. Ricardo, hadir Ibu. Semuanya hadir ya. Nah, anak-anak, sebelum Ibu lanjut ke materi pembelajaran kita di hari ini yang baru, Ibu mau tanya dulu. Minggu yang lalu itu kita belajar tentang apa? Puisi rakyat. Puisi rakyat. Siapa yang masih ingat apa itu puisi rakyat? Saya dulu. Puisi rakyat adalah tulisan berupa puisi yang terdekat dan berkembang selaras turun-temurun pada masyarakat tradisional. Berikan aplaus dulu. Siapa yang masih ingat puisi rakyat itu ada berapa? Dea? Masih ingat tangan dulu Dea. Jenis puisi rakyat, siapa yang masih ingat? Jenis puisi rakyat. Jessica apa? Iya. Oke, berikan aplaus dulu. Oke, anak-anak berarti kalian masih ingat ya dengan materi pembelajaran di minggu yang lalu. Oke, hari ini kita masuk dengan materi yang baru, yaitu tentang cerita fantasi. Apa itu? Cerita fantasi. Cerita fantasi. Di sini itu ada unsur kebahasaan dan struktur cerita fantasi. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita di hari ini ada 3. Yang pertama itu siswa atau peserta didik dapat memahami pengertian dari cerita fantasi. Yang kedua itu mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan cerita fantasi. Dan yang ketiga itu menganalisis struktur dan unsur kebahasaan cerita fantasi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita di hari ini ada 3. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Ada pengertian dari cerita fantasi. Cerita fantasi adalah salah satu jenis cerita yang bersifat rekaan dan keseluruhan atau sebagian isinya itu bersifat atau berasal dari imajinasi ya atau khayalan dari penulis. Jadi cerita fantasi itu dia dibangun berdasarkan unsur-unsur tertentu sehingga menjadi rangkaian kejadian yang saling berhubungan. Itu pengertian dari cerita fantasi. Nah, karena cerita fantasi ini sifatnya itu imajinasi atau khayalan dari penulis, ya. Jadi cerita itu dibuat berdasarkan khayalan penulis. Jadi tujuan teks cerita fantasi itu adalah untuk menghibur pembaca. Nah, pembaca itu adalah kalian. Kemudian dia juga meningkatkan imajinasi atau khayalan dari pembaca. Itu merupakan tujuan dari cerita
ada 4. Yang pertama itu orientasi. Apa itu? Orientasi. Nah, orientasi itu merupakan tahapan pengenalan dalam sebuah cerita. Jadi itu dimulai dari tema, kemudian tokoh, dan juga alur. Nah, kemudian karakter tokoh itu biasanya juga akan diceritakan, ya, akan diceritakan pada bagian deskripsi cerita fantasi. Contohnya itu, ibu ambil contoh cerita Timun Mas. Terus pernah baca kan? Iya. Kemudian kita lihat struktur cerita yang kedua. Itu ada komplikasi. Apa itu? Komplikasi. Komplikasi. Nah, pada bagian komplikasi, cerita fantasi itu akan berisi konflik. Nama saja komplikasi berarti ada konflik atau ada kejadian, masalah gitu. Jadi yang dihadapi oleh karakter. Nah, konflik atau komplikasi yang muncul itu menjadi inti dari jalannya cerita fantasi. Kemudian yang ketiga, struktur yang ketiga itu ada resolusi. Apa itu? Resolusi. Kalau ada konflik, ada kejadian pasti ada solusi atau jalan keluar, ya. Nah, dalam cerita fantasi itu terdapat jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh karakter. Nah, tahap inilah yang disebut dengan resolusi. Nah, dalam tahap ini juga permasalahan mulai mereda. Kemudian sehingga pembaca akan mulai bertanya-tanya, bagaimana nasib dari karakter di akhir cerita. Kemudian yang terakhir, struktur yang terakhir itu ada ending. Ending itu apa? Siapa tahu? Ya, apa itu? Akhir cerita. Nah, ending merupakan bagian akhir dari teks fantasi. Nah, pada bagian ini cerita fantasi bisa berakhir dengan bagian yang ada juga yang bahagia, ada yang sedih. Oke, itu adalah struktur dari cerita fantasi. Kita lihat yang kedua ada unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan, ya, penggunaan bahasa dari teks cerita fantasi. Secara umum penggunaan bahasa yang dikenal itu dengan ciri kebahasaan pada cerita fantasi itu ada 6. Yang pertama itu ada kata ganti nama orang. Nah, kata ganti nama orang, ya, itu menggunakan sudut pandang tertentu dari pengarang. Contohnya kayak kata ganti aku, kami, mereka, dia. Kemudian nama orang kayak contoh Dea atau Amel, ya, seperti itu. Kata ganti dan nama orang. Kata ganti nama orang. Kemudian yang kedua itu adalah pemilihan diksi. Yang kedua itu apa? Pemilihan diksi untuk deskripsi kata. Kata. Nah, penggunaan diksi untuk mendeskripsikan latar itu seperti ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Itu cenderung mengaktifkan panca indera. Panca indera dari pembaca. Jadi seolah-olah pembaca itu juga ikut merasakan dan memahami apa yang dialami dalam tokoh di cerita tersebut seperti ini. Berikut. Yang ketiga adalah menggunakan majas. Nah, kalau sudah seleranya itu cerita fantasi itu dia memiliki diksi yang bervariasi dan jarang ditemukan di buku-buku pelajaran atau karya ilmiah. Nah, dalam hal ini penggunaan majas itu dia sangat penting untuk diaplikasikan dalam cerita fantasi. Yang keempat itu apa? Kata sambung sebagai penanda untuk waktu. Untuk urutan waktu. Oke, cerita fantasi itu umumnya menggunakan kata sambung sebagai penanda urutan waktu. Contohnya seperti kemudian, setelah itu, kemudian ketika, tiba-tiba, dan sebagainya. Itu contohnya. Kemudian yang kelima itu penggunaan kata atau ungkapan
Dalam cerita fantasi, itu dialog ataupun kalimat langsung adalah sesuatu yang pasti terjadi. Tanpa adanya kalimat langsung, maka cerita tidak akan hidup dan hanya seperti cerita tempelan saja atau cerita biasa. Nah, itu adalah struktur cerita fantasi ada 4, kemudian unsur kebahasannya itu ada 6. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau belum paham? Ada? Sudah ada? Semua sudah paham? Nah, kalau semua sudah paham, Ibu mau kasih tugas kelompok. Jadi, kalian membentuk kelompok dulu. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Oke? Boleh kasih teman, silakan. 5 orang. Ayo. Untuk membentuk kelompok. Ayo, oke. Anak-anak semua sudah membentuk kelompok ya? Ada berapa ini? 5. Enak, Bu. Ada 6? Ada 6. Oke, ada 6 kelompok. Nah, nanti tugas kalian adalah kalian menganalisis cerita fantasi yang sudah Ibu berikan. Kemudian kalian analisis, kalian baca ada betul di lembaran kerja. Oke, ini Ibu bagi. Jadi semua sudah dapat? Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Oke, silakan. Ibu, kita sudah? Sudah? Pak? Yamel. Oke, semua sudah selesai? Sudah. Oke, Ibu nanti menentukan kelompok mana yang mau berpresentasi ya. Kelompok 1. Silakan maju presentasi. Hasil kerja. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman atas waktu dan kesempatan bagi kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami beberapa tema yang terpecahkan. Jadi kita akan menjawab tentang analisis struktur dan unsur kebahasaan pada cerita yang pertama yang berjudul Kunci Kristal Terakhir. Struktur cerita yaitu orientasi, pengenalan Elara dan kalau usahanya desa terpencil. Struktur cerita yang kedua komplikasi. Elara didatangi naga yang memberitahu bahaya pisah. Morris penyihir jahat mengirim Bobby untuk merebut pisah. Elara melarikan diri. Struktur yang kedua resolusi. Elara menggunakan kristalnya untuk membuka portal dimensi yang membawanya ke tempat aman dan bertekad untuk kembali. Yang kedua, unsur kebahasaan. Kecil, biru, bersayap, jahat, hancur, rias, sunyi, menyeramkan, erat-erat, dapat keterangan, terang, aman, cukup kuat. Unsur kebahasaan yang kedua, kata-kata. Dia
rangkaiannya membawanya. Ketiga, kalimat tidak mampu. Naga itu berkata bahwa kalungnya adalah kunci menuju dimensi lain dan jika jatuh ke tangan penyihir Gollum, dunia akan hancur. Dan keempat, konjungsi yang menghubungkan klausa suatu malam, konjungsi waktu, dan menghubungkan kata atau klausa jika konjungsi syarat ketika konjungsi waktu seketika konjungsi waktu. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Nah, semua sudah mendengar hasil presentasi dari kelompok 1? Sudah. Ada yang ingin ditambahkan? Tidak. Semua setuju? Setuju. Sampai kita Oke, yang berikut yang mau presentasi panggil kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan. Semua perhatikan ya. Perhatikan. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman sudah membuatkan unsurnya tentang kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kami hari ini. Menganalisis struktur dan unsur kebahasaan pada kedua cerita Pancasila. Cerita yang kedua dengan judul Biola Kayu Bicara. Cerita orientasi. Pengenalan Rian musisi Valerius dan keajaiban biolanya dapat membuat bunga mekar. Struktur yang kedua konsentrasi. Raja selalu menarik dan mengawal Rian Ia memainkan biola yang mengeluarkan hadisan menderita Raja Aulung yang meninggalnya menyesal mengembalikan biola dan berjanji menjadi raja yang baik. Untuk kebahasaan, kata sifat sudah tua, ajaib, unik, mampu, tampak, tegap, keras, berusaha keras, kesayangannya, pedih, malu, sampai. Kata ganti yang merujuk kerja biola itu kejadian biola itu kesayangannya meninggalkannya. Unsur kebahasaan yang ketiga, kalimat tidak langsung. Raja mengutus dua pengawal untuk memandu biola itu. Dia mengutus untuk memandu biola itu dan berjanji akan menjadi raja yang baik. Untuk yang keempat, yang menghubungkan suatu lain waktu yang menghubungkan kata atau suatu ketika kondisi waktu alih-alih. Sekian dari kelompok ini, apakah ada dari lain? Ada. Oke, anak-anak, jadi kalian semua sudah bisa mempresentasikan hasil dari cerita Fantasi. Berapa cerita? Semua sudah bisa menganalisis unsur kebahasaan
Pembelajaran hari ini adalah tentang pertama adalah pengertian cerita fantasi. Nah, cerita fantasi merupakan salah satu jenis cerita yang bersifat rekaan dan keseluruhan atau sebagian